Shalom, salam damai. Kita baca Mazmur 44 dengan judul Jeritan Bangsa yang Tertindas. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, nyanyian pengajaran. Ya Allah, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar, nenek moyang kami telah menceritakan kepada kami perbuatan yang telah kau lakukan pada zaman mereka, pada zaman purbakala. Engkau sendiri dengan tanganmu telah menghalau bangsa-bangsa, tetapi mereka ini kau biarkan bertumbuh. Suku-suku bangsa telah kau celakakan, tetapi mereka ini kau biarkan berkembang. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu, sebab engkau berkenan kepada mereka. Engkaulah Rajaku dan Allahku, yang memerintahkan kemenangan bagi Yakub. Dengan engkaulah kami menanduk para lawan kami. Dengan namamulah kami menginjak-injak orang-orang yang bangkit menyerang kami. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Tetapi engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami kau beri malu. Karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Namun engkau telah membuang kami dan membiarkan kami kena umpat. Engkau tidak maju bersama-sama dengan bala tentara kami. Engkau membuat kami mundur daripada lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami mengadakan perampokan. Engkau menyerahkan kami sebagai domba sembelihan dan menyerakkan kami di antara bangsa-bangsa. Engkau menjual umatmu dengan cuma-cuma dan tidak mengambil keuntungan apa-apa dari penjualan itu. Engkau membuat kami menjadi celah bagi tetangga-tetangga kami, menjadi olok-olok dan cemooh bagi orang-orang sekeliling kami. Engkau membuat kami menjadi sindiran di antara bangsa-bangsa, menyebabkan suku-suku bangsa menggeleng-geleng kepala. Sepanjang hari aku dihadapkan dengan nodaku, dan malu menyelimuti mukaku karena kata-kata orang yang mencela dan menista di hadapan musuh dan pendendam. Semuanya ini telah menimpa kami, tetapi kami tidak melupakan Engkau dan tidak mengkhianati perjanjianmu. Hati kami tidak membangkang dan langkah kami tidak menyimpang dari jalanmu. Walaupun Engkau telah meremukkan kami di tempat serigala dan menyelimuti kami dengan kekelaman. Seandainya kami melupakan nama Allah kami dan menadahkan tangan kami kepada Allah lain, masakan Allah tidak akan menyelidikinya? Karena ia mengetahui rahasia hati. Oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Terjagalah, mengapa Engkau tidur, ya Tuhan? Bangunlah, janganlah membuang kami terus-menerus. Mengapa Engkau menyembunyikan wajahmu dan melupakan penindasan dan impitan terhadap kami? Sebab jiwa kami tertanam dalam debu, tubuh kami terhampar di tanah. Bersiaplah menolong kami, bebaskanlah kami karena kasih setiamu. Demikian Mazmur Daud. Di sini Daud mengatakan bahwa bangsa Israel saat itu merasa ditinggal Tuhan, padahal mereka sudah menetapi taat terhadap perjanjiannya. Lihat ini, semua ini telah menimpa kami, tetapi kami tidak melupakan Engkau dan tidak mengkhianati perjanjianmu. Ini dia. Ini Mazmur yang sangat cocok juga untuk kita ya, manusia ini. Sekarang ini juga cocok. Kenapa? Kadang kita merasa kita sudah setia, tidak mengkhianati perjanjian dengan Tuhan. Ya, kan ketika kita dibaptis kita berjanji ya, akan menyangkal iblis, menolak iblis dan menolak segala hiburan tidak sehat, menolak segala kebohongan-kebohongan iblis ya, menolak iblis. Kita berjanji
mau menolak semua bujuk rayu iblisnya. Artinya kita setia, tidak mengkhianati perjanjian dengan Tuhan Yesus. Tapi kenapa ada bencana, kegagalan? Lihat ini. Bahkan Israel juga merasa, kami diserakkan di antara bangsa-bangsa. Orang Yahudi kan sebelum balik berkumpul di Yerusalem saat ini, sejak tahun 48, orang Yahudi itu kan diserakkan oleh Tuhan kemana-mana ya. Di Amerika ada, di Eropa ada, di Asia ada. Di mana-mana diserakkan oleh Tuhan. Ya kalau kita berdosa nggak apa-apa ya, masih ngerti. Memang waktu dulu tuh bangsa Israel banyak meninggalkan Tuhan, jadi bangsa Israel itu diserahkan kepada musuh-musuhnya. Sampai bangsa Israel tobat, lalu Tuhan mengumpulkan kembali. Tapi pernah juga ya seperti ini ya. Walaupun tidak melupakan Tuhan, tidak mengkhianati perjanjiannya, tetapi kenapa dihadapkan dengan nodaku ya, orang-orang mencela, menista. Kami diserakkan ke bangsa-bangsa, dirampok, diolok-olok. Suku-suku bangsa atau sekarang negara-negara menggeleng-gelengkan kepala, menyindir orang atau negara Israel kan. Orang Israel kan sekarang dikecam terus kan, bahkan diajukan ke International Court of Justice ICJ, sampai dikatakan genosida ya, karena memerangi Hamas ya. Lalu ada korban sipil yang berjatuhan. Itu karena resiko dari menggembur perang ya. Orang sipilnya tidak menjadi sasaran, tetapi memang ada. Kok itu dikatakan genosida? Itu tidak genosida ya. Yaitu, jadi orang Israel itu mengeluh kepada Tuhan ini ya. Mengapa? Mengapa engkau meninggalkan kami? Mengapa engkau tidur ya Tuhan? Tuhan tidur ya. Padahal kita sering dengarkan, Gusti ora sare, Gusti mboten sare, Gusti tidak tidur, Tuhan tidak tidur. Ternyata mengapa engkau tidur ya? Ini Daud sendiri mengatakan, mengapa engkau tidur ya Tuhan, bangunlah. Oh, berarti Tuhan perlu tidur juga. Perlu istirahat mungkin ya, bahasanya atau katanya yang lebih tepat istirahat. Ya memang Tuhan pernah istirahat ketika menciptakan dunia ini ya. Di hari pertama, kedua, ketiga, sampai setelah menciptakan manusia. Terus hari ke-7 Tuhan istirahat. Makanya dikuduskan hari itu ya, menjadi hari Sabat. Nah kita sekarang ini hari Minggu ya. Ya atau hari apapun lah, pokoknya kita meluangkan waktu untuk Tuhan, untuk istirahat dari pekerjaan kita setiap hari, untuk mengkhususkan kita, untuk menguatkan, untuk menyegarkan rohani kita dengan bersekutu dengan Tuhan. Jadi ya Tuhan tidur ya, mungkin bukan tidur katanya, tetapi istirahat. Mengapa engkau tidur ya Tuhan, bangunlah. Jadi intinya kita juga harus selalu berdoa, berseru-seru kepada Tuhan, khususnya ketika kita berada di dalam kesukaran. Jangan diam saja, berserulah di dalam doamu. Ngomong, Tuhan, Tuhan jangan tinggalkan aku, Tuhan lihatlah aku sudah menjaga dengan perjanjianmu. Kami tidak mengkhianatimu, kami tidak berbuat dosa. Kenapa engkau masih meninggalkan aku? Ya itu ya. Jadi kadang ketika kita dosa, ya memang Tuhan meninggalkan kita ya. Tuhan tidak mau bersekutu dengan dosa. Ketika kita berdosa, kita tidak menyediakan tempat bagi Tuhan di dalam tubuh kita, karena tubuh kita ini adalah bait Tuhan, bait Allah, ya bait Tuhan. Jadi kalau kita dosa, Tuhan akan pergi dari kita ya. Di saat kita pergi, kita rentan terhadap bencana, sakit, penyakit, kegagalan, kehancuran. Nah, ini dia. Makanya berserulah kepada Tuhan. Contohnya lagi Ayub ya. Ayub itu kan orang yang lurus, yang saleh, yang suci, yang taat. Tapi Ayub mendapatkan bencana yang bertubi-tubi ya. Anaknya mati, istrinya meninggalkan dia kena sakit penyakit, kena borok yang sangat parah, menjijikkan. Lalu Ayub sampai berseru kepada Tuhan, mengapa orang fasik hidupnya sukses, sehat-sehat saja, aman-aman saja, mengapa kami
yang mengikuti, yang setia mengikut Engkau, tetapi nasibnya buruk seperti ini. Ya, itu kan Ayub ya. Dalam kitab Ayub makanya dibaca, itu kitabnya pendek tetapi sangat berguna ya. Ini sengaja diberikan Tuhan supaya kita tetap setia walaupun kita sudah memikul salib, tapi ternyata masih ada bencana, masih ada kegagalan. Intinya adalah jangan putus asa. Di situ Tuhan menguji kita ya. Kadang Tuhan meninggalkan kita sebentar supaya kita juga berseru-seru kepada Dia, berdoa. Makanya jangan berhenti berdoa, manggil Tuhan supaya Tuhan, jangan tidur, bangunlah, tolonglah kami. Janganlah mencuekkan kami, membuang kami terus-menerus. Segeralah menoleh kepada kami. Jangan menyembunyikan wajah-Mu terhadap penindasan terhadap kami, terhadap kesulitan kami, terhadap kesengsaraan kami, terhadap sakit penyakit kami. Bersiaplah menolong kami segera. Bebaskanlah kami, karena Engkau penuh kasih setia. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan Mazmur berikutnya, yaitu Mazmur 45. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.